Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pesan gembala kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena sampai pada saat ini kami boleh terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, kami mohon, biarlah kebenaran firman Allah akan mengubahkan hidup kami, akan membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Mengurapi kami semua Tuhan, dan kami siap mendengarkan pesan gembala pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan gembala saat ini berjudul Yesus selalu menolong. Mari kita baca di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kalau kita tetap tinggal dalam sifat kekanak-kanakan. Artinya kerohanian kita masih kerohanian anak-anak. Tuhan tidak mau iman kita tidak mengalami perubahan. Tetapi yang Tuhan mau, iman kita hari lepas hari itu akan bertumbuh, akan terus terjadi peningkatan, ada perubahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kita melihat ada dua kesalahan yang terjadi. Yang pertama, cara pandang yang salah tentang Tuhan. Coba kita lihat, dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Saudara, kadangkala pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi cobaan, pada saat ada tekanan hidup yang begitu menekan kita, kita tidak sabar untuk mendapatkan jalan keluar. Kita tidak sabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Dan seringkali kita mulai menyalahkan Tuhan. Seringkali mulai muncul persungutan. Ada persungutan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit ada orang percaya yang menyesal menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena tekanan yang luar biasa. Dan ini diakibatkan karena cara pandang yang salah tentang Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya yang Injil Yohanes pasal 11 ayat 21. Saudara, kita baca di sana, kita lihat apa yang dikatakan. Ayatnya yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Kita lompat ayat 32.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta dan Maria memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan Yesus. Berbeda dengan cara berpikir Tuhan Yesus pada waktu itu. Cara berpikir Maria dan Marta, seandainya Tuhan ada di tempat itu, maka Lazarus tidak akan mati. Karena pasti Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi cara pandang Yesus berbeda. Dengan ketidakhadiran Yesus di tempat itu ketika Lazarus sakit dan sampai mati, itu adalah rencana Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya ada mujizat terjadi. Jadi bukan kita menyalahkan Tuhan ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam masalah, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Seperti apa yang dituliskan di Habakuk, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar." Saudara, jangan pernah bersungut-sungut ketika ada masalah, ketika ada persoalan. Tetapi sabarlah menantikan jawaban Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu siapa saudara daripada saudara tahu dirimu. Tuhan lebih tahu kapan tepatnya menjawab doamu. Tuhan lebih tahu kapan tepatnya memberikan jawaban yang pasti kepadamu. Saudara, kesalahan yang kedua, melihat persoalan itu terlalu besar. "Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat masalah yang datang dalam kehidupan kita, persoalan yang sedang kita hadapi begitu besarnya sehingga seolah-olah kita tidak mampu lagi berdiri menghadapinya. Kita melihat persoalan yang ada di depan kita terlampau besar. Seperti yang dituliskan di Habakuk, "Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan melihat persoalan yang kita hadapi melampaui kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menyelesaikannya. Jangan pernah melihat persoalan yang di depan kita begitu besar sehingga kita tidak mampu lagi berdiri. Paulus katakan bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Persoalan biasa, saudara. Kita masih bisa keluar dari persoalan itu. Karena kita punya pengharapan yang pasti, yaitu ada Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita rubah kesalahan-kesalahan ini menjadi sesuatu yang lebih baik sampai iman kita bertambah kuat. Jangan tinggal dalam kesalahan ini. Mari kita rubah cara pandang kita yang salah tentang Tuhan. Kita seringkali menjadikan Tuhan hanya sebagai satpam. Kita menjadikan Tuhan hanya sebagai donatur. Kita lupa Dia adalah Allah yang besar dan perkasa. Dia Allah yang hebat. Dia lebih besar daripada hanya sekedar jadi donatur bagi saudara. Dia lebih besar daripada hanya sekedar menjadi satpam bagi saudara. Dan mari saudara, jangan pernah melihat persoalan yang kau hadapi terlampau besar. Tetapi ketahuilah, persoalan yang kau hadapi adalah persoalan yang biasa. Yesus selalu menolong dalam segala kesulitan yang engkau hadapi. Saudara, bagaimana kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan? Coba kita lihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kalau saudara mau melihat jawaban Tuhan, kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan, kata pasal yang kedua ayat yang pertama, berdiri tegak di menara. Jangan goyah, jangan ragu, dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sebab seperti saya katakan tadi, Tuhan pasti menolong saudara. Kapan waktunya itu urusan Tuhan, karena Dia lebih tahu siapa saudara, Dia lebih tahu kapan menolong saudara. Kapan tepatnya memberikan pertolongan itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara berpikir kita tentang Tuhan dan persoalan harus mengalami perubahan. Tuhan tidak mau kita hanya berputar-putar dengan masalah dan kesulitan, tapi mari kita belajar untuk bisa keluar dan hidup di dalam perubahan besar dan alami mujizat Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 20 berkata, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah menantikan jawaban Tuhan. Berdiam diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi mari kita datang duduk di bawah kaki Yesus. Kita menyerahkan segenap persoalan, kita menyerahkan segenap tekanan, dan yakin dan percaya ketika engkau sudah menyerahkannya pada Tuhan, Tuhan pasti jawab dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Saya yakin dan percaya saudara, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya, mari berdirilah tegak, jangan pernah goyah, dan sabarlah menantikan persoalan itu, menantikan jawaban dari persoalan yang kau hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk kami duduk diam menantikan jawaban daripada-Mu, untuk kami datang di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup menolong kami. Itulah sebabnya kami menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah, kekasih jiwa kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat pesan gembala saat ini, bagikanlah kepada saudara, bagikanlah kepada teman, bagikanlah kepada setiap orang yang saudara kenal, agar supaya mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.